Hello and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Balik lagi nih akhirnya setelah lebaran break. Gimana nih, Yoi. Mike? Game week 3-3-nya sebelum kita ngomongin 3-4. Ya, lu tau lah, nggak usah diomongin lah. Ya Cukup dulu puas lah, lumayan. dengan Gordon lo ya. Differential Yoi. 17 poin. Padahal gue udah ngomongin lo gak usah masukin Gordon. Masukin Solanke. Dari wildcard, FYI waktu itu gue juga mau Isak. Tapi lu convince gue the other way untuk Isak. Instead of jadinya Darwin kan. Let's go. Iya gila, gue ngitungin kalau gue ambil Isak waktu wildcard, sekarang gue punya 22 poin lebih coy. Additional 22 poin. Kalau 22 poin lo berarti nomor 3 ya. Di FL Bias Spot. Mini League. Ya, I think so. Ya. Oh well. Tenang aja Mike. Masih ada berapa minggu lagi sih? Nggak, bisa. Yakin gue. Anyway, let's move on. Kita bahas update FPL by Spot Mini League dulu nih. Yang paling tinggi kemarin, game week 33 ada tim Jan Blues dengan poinnya 109 poin. Dia ada Keren. defense-nya Flaken, clean sheet, Ruslev juga clean sheet, Ben White dapat 5 poin, Bruno, dan dia ngaptenin of course siapa? Palmer. 22 poin sendiri. Gila. Tapi kemarin emang good shout out sih. Si Palmer tuh banyak juga yang dibilang untuk differential captain. Dan banyak yang hit, jadi banyak yang coba juga. Bukan banyak, oke lah, nyoba lah gitu. Gila sih, 52 poin sendiri tuh apa coba. Kalau updated peringkat 1 sampai 4-nya, peringkat 1-nya masih ada Whiplash nih dengan 2051 poin. Nomor 2-nya Sri Mulat 2044. Nomor 3 ada Nat Kocil 2017 dan peringkat 4-nya baru nih. Tim Let's Go Gunners. Let's go. Setelah awal musim dihina-hina ya. Gila. 48 poin Mike dari nomor 1. Bisa lah. We'll see. What? 34, 35, 36, 37, 38. 5 game weeks to go. We'll see. Oke. Nice. Sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja yang essential di game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang subscribe kita di YouTube. Dan bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Oke, Mike, sebelum kita deep dive di 3-4, kita mau kasih announcement dulu tentang upcoming double game weeks. Jadi di episode sebelumnya juga kita udah ngasih tahu kan 3-4 ini akan jadi double. Tapi sekarang kita udah ada yang baru lagi nih, double game week 35 dan 37. Jadi kita udah tahu semua nih the whole schedule sampai akhir musim. Dari official Premier League fix 34, 35, 37 double. Dan as a refresher aja, 3-4 ini akan jadi the biggest double game week of the season. Akan ada 7 yang double game week. Dan sebenarnya agak mix juga ya, karena 3-4-nya ada yang blank, which is Spurs. Nah, jadi 7 tim yang akan double di minggu ini, 3-4. Ada Arsenal, Bournemouth, Crystal Palace, Liverpool, Everton, Sheffield, dan Wolves. Nah, dan 3-5 akan jadi back-to-back double. Tapi a very small double, karena cuma ada Chelsea dan Spurs yang akan double. Dan di 37 nanti akan ada 6 tim yang double. Ada Chelsea, Spurs, Brighton, City, MU, dan Newcastle United. Gitu. Jadi udah tahu nih Mike, harus ada planning sampai literally akhir season sih. Iya kan? Iya, literally akhir season sih. Karena udah lumayan mendekati nih. Yes, betul. Oke, langsung aja lah. Seperti biasa, kita bahas pemain-pemain yang jadi transfer target atau essential dulu buat double game week 3-4 ini. Gimana, Mike? Kita mulai dari defender dulu kali ya, seperti biasa. Bentar, nggak. Menurut gua untuk sesi kali ini tuh Gimana? agak beda nih, karena udah orang-orang banyak yang nyimpen chip, banyak yang udah pakai chip, maksudnya chip-chip setiap orang beda. Jadi I think we need to discuss free hit sama nggak free hit. Oh Iya ya. kan? Beda dong. Kalau lu nggak free hit, lu mikirnya udah agak-agak ke depan sana. Kalau lu free hit, I don't care at all gitu. Iya. Iya kan? Lu akan maximize your 11, starting 11. Tapi kalau misalkan lu nggak free hit, kayak gua nggak free hit karena gua udah nggak punya. Agak-agak bingung mikirnya harus sampai
lu gimana tackle, gimana transfer atau nggak transfer atau best asset sampai 37 gitu. Ya, setuju. Kita mau ngomongin yang mana nih, free hit apa non free hit dulu nih? Non free dulu kali ya, karena gue juga nggak ada free hit, jadi kita kan both nggak ada free hit. Ntar lah, kalau free hit setelah yang essential dan differential aja dulu. Ya, ya, Kita oke. bikin free hit draft sendiri. Ya, menurut gue kalau kita nggak free hit, uh, mungkin cuman, maksudnya gini, kalau orang-orang free hit, mereka akan triple Arsenal, triple Liverpool, mungkin triple Palace, ya kan? Tapi Mhm. kalau kita nih yang nggak free hit, jadi mikir kan dengan transfer yang terbatas gitu. Most likely kita semua tuh udah punya double Arsenal, double Liverpool. Is it worth it untuk tambahin another spot gitu? Hmm. Knowing that we won't use them atau need them for the rest of the season lagi gitu. Maksudnya bukan, lu nggak akan, sekarang gini, lu akan triple Arsenal atau triple Liverpool nggak sih sampai the end of the season? I don't think so. Enggak sih. Maksimal 2 kan? Iya. Masing-masing kan? Atau mungkin in Liverpool case satu, ya kan? Sekarang Hmm. Salah juga angin-anginan. Uh, Fixture sampai di end of the season, it's not that tasty loh, ya kan? Iya. Mau ngomongin Anfield, Anfield juga udah babak belur sekarang. Salah sekarang di Anfield pun nggak lihat deh. Salah performa Salah di Anfield juga nggak segitunya gitu loh. Jadi agak sulit gitu, ya Hmm. kan? Menurut gua uh, mungkin core asset untuk non free hitters kayak kita dua Arsenal, dua Liverpool, Oke, ya. ya. Karena Hmm. kita ngomongin uh, transfer slot dan juga minus-minusan. Ya. Lu gimana? Kalau gue kebetulan sih karena gue udah nge-planning dari kemarin-kemarin, gue udah pretty much set sama squad gue yang sekarang without needing buat transfer nambah lagi, karena so far gue minggu ini gue udah ada 9 orang yang double game week. Nice. Tapi 9 itu juga komposisinya juga triple Liverpool, triple Arsenal. Jadi gue udah pretty much go all in. Dari minggu lalu gue udah game week 33 gue double transfer, masukin Luis Diaz sama Darwin. Yang agak menyesal karena mereka apparently blank at home lawan Crystal Palace. Itu agak-agak tidak ini ya, tidak dalam skrip tuh sebenarnya. Bandar bermain kayaknya, Pak. Ya, jadi the only issue yang gue ada di squad gue sekarang, Ait Nuri. Dia Sama. di flag kuning. Dan Halan di flag kuning juga. Tapi sisanya ya kita bahas nanti lah. Tapi sisanya ya oke lah sebenarnya. Gitu. Nah, jadi menurut lo non free hitters aset yang esensial siapa nih? Kalau menurut gue ya, non free hitters. Dari Arsenal, of course, Saka. Tapi kalau dari ngomongin dari defense dulu, tergantung lagi nih. Kalau gue personally, gue ngambil double defense Arsenal. Tapi yang pasti essential harus ada at least satu defense Arsenal, karena Arsenal again the best defense in the league so far. Jadi lu double defense ya dibanding double attack-nya ya. Gue Arsenal 2 defense di Saliba dan Gabriel, dan gue ada Saka gitu. Jadi gue mainin strength-nya Arsenal, which is defense, tapi walaupun nggak konsisten juga sebenarnya, dan akan ya let's face it agak susah sebenarnya lawan Wolves dan Chelsea. Tapi ya Wolves away dan ditambah info Cunha cedera, jadi mungkin ada clean sheet potential there buat Arsenal for the first game. Chelsea ya walaupun main at home di Emirates, tapi lawan Palmer yang lagi on fire, maybe not, but I don't know, we'll see. Susah sih. Palmer maksudnya lagi on fire tapi kan dapatnya yang kayak begini enggak sih? Menurut gue sih tetap mungkin jinak sih. Gitu ya. Oke. Hmm. Ya,
in anyway juga gue naruh Palmer FYI di bench gue. Gue nggak mainin lawan Arsenal. Ya, Karena siapapun yang lawan Arsenal tuh for any attacker menurut gue agak susah sih. Gitu. ya kemarin aja sih di luar dugaan. Ya, ya boleh lah gue admit ya cupu sih. Woi, 2-0 at tim lu di home. mana, Bos? Ya 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 anyway. Ya, kalau gue buat Arsenal triple up gue double defense. Tapi Oke, kalau for some of you ya malah lo juga kan lo double attacking kan. double attacker. Lo siapa? Lo Havertz dan Saka ya? Gua Havertz dan Saka. Tapi eh, agak agak close dengan Odegaard. Odegaard agak-agak dilupakan loh, Iya, iya. ya kan? Terus kedua, sebetulnya Havertz ini karena udah keburu kepake aja, udah keburu kebeli aja sih. Gue juga baru ngeh juga satu hal. Havertz ini mainnya banyak banget, coy. I think bentar lagi di rest juga gitu loh. Iya kan? Hmm. Bisa aja di depannya ntar Martinelli, Jesus, Saka ataupun amit-amit kejadian ya. Terus maksudnya I think kemarin it's a expensive lesson lah. Hmm. Maksain uh, maksain Odegaard, Rice, Havertz di tengah, depannya Jesus, Trossard sama Saka. It doesn't work for some reason. On paper it will work, but for some reason it doesn't work gitu loh. Ya kan? Lu Hmm. ngapain ngorbanin pemain yang lagi on fire di number 9 buat coba-coba gitu. I Iya. think for the for the uh, for the next game bakal kembali ke semula Havertz di nomor 9 atau andai kata nggak starting pun dia masuk dari bench dari nomor 9. Nah, itu jadinya minutes-nya Havertz agak-agak terganggu nih menurut gua nih. Apalagi main double game week kan. Iya. Yang aman menurut gua Odegaard. Hmm. Close call lah. Take care. Again, FPL is about risk kan. Your risk appetite gitu. Ya, makanya kalau Odegaard sih minute wise harusnya lebih secured dan Havertz dan potential expected assist-nya pasti lebih tinggi juga. Tapi Hmm. kalau dari Havertz ya kayak tadi lo bilang sih, tergantung dia mainnya di posisi apa. Either number Hmm. 9 or number 8 kan. Itu Hmm. sih itu doang sih cons-nya Havertz. Makanya kalau gue personally gue lebih percaya dengan defense-nya Arsenal, makanya gue double up defense. Tapi Fair kalau point. double up attacker ya gitu. Either Havertz atau Odegaard, setuju. Oke. Okay. Kalau dari Liverpool gimana nih Mike? Aduh. Kita yang pasti udah pasti essential salah ya kan, let's get it out of the way. Salah Ya fix nomor juga satu. sih bro, kayak yang tadi gue bilang. Yeah. Agak, ini salah ini pro and cons nih, ya kan? Gua aja consider mungkin 36 ke atas nggak ada salah. Yeah, but like for this week, iya dong, harus Ya, dong iya, secara mereka iya, double ya kan, dan iya. ada derby dua lagi atau satu lagi, double up atau triple up Liverpool itu dulu first question. Is double enough or harus triple up? Karena gue udah keburu triple ya, gue akan bilang triple sih. Oke. Tapi Di kalau lu ada pressing matter lain, it's okay to double up. Tapi kalau lu nggak ada, ini buat non free hitters ya. hmm, Kalau misalkan lu nggak ada pressing matter lain, it's okay juga untuk triple up. Tapi kalau misalkan ada another pressing matter nih, kayak misalkan siapa tuh namanya, Nuri cedera, terus lu baru punya Nuri sama Kunha, ya kan? Lu harus selamatin dong, ya ya kan? Ya, it's okay gitu menurut gua. Go for it, nggak usah pikirin Liverpool. Misal lu udah punya Nuri, Kunha, habis itu lu punya Diaz atau Darwin plus Salah. Should you go another Van Dijk, ya kan? Atau hmm, Robo? Nah, enggak, menurut gua lu benerin dulu Kunhanya atau Nurinya. Nah, nggak maksud gue. ya 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 Does that make sense? ya. Tapi again, personally lo triple up siapa aja dari Liverpool? Salah. Tadinya kan agak-agak mainstream ya, Bradley gitu kan. Si Asu itu malah cedera.
Ya, oke. Itu Terus satu. Darwin Nunes asu kenapa gua coba-coba dia. Nyesel gua sama Salah. Tapi I personally will recommend Salah, Diaz, satu lagi either ini perdebatan sih, Van Dijk atau Trent. Atau Trent, sorry, Robo. Hmm. Kayaknya gue lihat-lihat orang juga nggak pada ragu sama Trent karena press conference Klopp. Tapi Trent is a very good differential loh sebenarnya. Bener, tapi budget issue nggak sih? Iya sih, Jauh dia banget, Pak. 8,4 juta for a defender. Exactly. Van Dijk sama Robo kan nggak segitunya gitu loh. Yeah. Hmm, oke. Kalau ada yang nggak mungkin ya, triple up midfieldnya salah Liverpool karena satu lagi nih yang udah balik dari cedera, Jota. Menurut gue bisa aja Jota masuk. Cuman, nah itu. Jadi tiga Liverpool pasti salah. Terus Hmm, tengahnya itu bisa Darwin tuker-tukeran sama Jota. ya. Kirinya kayak Diaz lebih secure. Chance-nya Jota main di kiri ada, tapi kayaknya nggak setinggi. Maksudnya nggak setinggi dia Jota main di tengah gitu. Ya, dan jangan lupa masih ada Gakpo juga loh. Gakpo ya, tapi Gakpo kayaknya musim ini agak-agak out of form deh. Ya sih. Ini Dan malah kalau lu pada mau lebih gila lagi, menurut gua nih, ini agak-agak dilupakan tau gak lo? Kalau bahasa anak-anak Jaksel, hidden gem. siapa? McAllister bro. Aduh, iya, ya penting sih dia. Ya tapi lihat deh, diam-diam mematikan. Emang lu True. nggak ngerasa dia nggak kehit sama dia ya? Ya iya sih, soalnya nggak banyak yang punya sih. Enggak, iya, exactly. Makanya cuma paling Makanya diam-diam mematikan kan, dan lumayan lumayan ini apa namanya diferensial juga gitu loh. I mean dia cuma 5,7% owned, so like very few people yang punya dia. Hmm, Worth to ya. try if you wanna a little bit coba-coba. Terus siapa lagi nih menurut lo for non free hitters yang essential selain Saka, Salah, Sebetulnya Diaz? ini buat yang single game karena kalau gua ngeliat Palace itu cuman buat one week punch ini kan. You won't take ya walaupun ya kelihatan format Palace di bawah siapa namanya pelatih baru lumayan. Cuman jangan lupa biasa kan suka kayak gitu kan bounce bounce doang kan Ya, early bounce kan. Kita nggak akan tahu nih kapan turunnya nih gitu. Dan going forward banyak yang lebih apa ya meyakinkan atau lebih appetizing lah dibanding aset-asetnya Palace. Jadi kalau Palace itu cuma buat free hit menurut gua gitu. hmm, Dan kalau lu nggak mau kalau untuk single game untuk itu udah lewat. Seharusnya kita punya Eze dari berapa minggu yang lalu gitu kan. Ini ya. puncaknya punya Eze gitu. Jadi Mhm. menurut gua yang single game week tuh juga lumayan appetizing. Contoh Bruno dan Dalot Ya. for some reason and Garnacho. Itu tuh penting lumayan sih dan kita mau punya MU aset di 37 kan. Jadi ini udah planning ahead sih. Do we want 37? Gue aja sebagai MU fans ngelihat double-nya di 37 agak-agak gimana gitu. Walaupun Ini topik nanti deh. Ini ya. let's spend like 3 to 5 minutes untuk discuss 37 dan 34. Tapi Mhm. I think gua mau at least 1 sampai 2 asetnya MU sih. Max. For next few game weeks, right? Ya, dan juga untuk 37. Dan jangan lupakan aset-aset ini yang menurut gue another single game week yang worth to try adalah Haaland dan Foden sih. Haaland mungkin lagi di flag, tapi Brighton ini hancur banget tengahnya coy. Mereka kebanyakan jebol dari tengah kan. Dan Ya, ini dimana Foden dan Haaland bermain gitu loh. betul. Ya sih. Tapi again, Foden kemarin nggak main sama sekali minggu lalu di 3-3 karena Ya karena rotation. kita tahu ada Champions League. Ya.
Tapi dengan sekarang udah out ya, thank God. Jadi udah nggak bacot. City fans. Eh, Foden back in contention lagi kan pasti. Iyalah, iyalah, iyalah. Gue Jadi aja udah berpikir 35 udah auto in sih dia. sama sama gue juga. Tinggal siapa yang digantinya aja sih. Tapi Iya, ntar itu next week. next week. Buat next week aja pusingnya. Eh kalau gitu ke differential aja kali ya Mike. Boleh. Kayaknya lebih menarik nih. Differential buat both free hitters dan non free hitters seperti kita. Siapa nih Mike? Tadi gue udah sebut beberapa sih sebenarnya kayak eh, mungkin Robo tuh lumayan diferensial untuk free hits ya. Ya. Eh, karena orang pada Arsenal sama ini Ben White. Ben White. I think orang pada kemarin tuh kan sebelum press conference yang rame tuh Gabriel, Munoz, Nuri, ya Hmm, kan? ya. Nah, Munoz juga masih diferensial lah. Pasti Very, Gabriel very differential Munoz. apa? Iya ya. Munoz cuma Cuman sampai 1%, woi. betul Munoz dan Mitchell itu diferensial sih gitu. Eh, terus Van Dijk, I think that's the top 3 lah ya. Habis itu Hmm. bawahnya ada Munoz, ada Mitchell, ada Robo. Menurut gue itu yang lumayan. Tapi yang orang-orang sedikit overlook, White. White sama Gabriel itu ada dua perbedaan nih. Kalau Gabriel, lu nyari goal threat-nya. White potensi dari assist-nya dan juga bonus point dari crossing-crossingnya. Jadi ya pick at your own risk sih. Ya, ya. Oke. Selain mereka, ada lagi nggak? Ya paling pengganti Nuri siapa sih? Kilman, Semedo, Bruno, Hmm. ya kan? Dari back. Ya, ya. Lu siapa? Ya, gue TAA. Walaupun again Ya, ya tadi udah kita bahas, dia mahal banget, tapi sebenarnya buat yang free hitter sih ini lebih cocoknya kayaknya. 8,4 juta 9,5% ownership doang. Eh ya terus ditambah fixture sale yang menurut gue lumayan karena Liverpool double ditambah Bradley yang cedera kan. Terus selain TAA again Eze cuma 8% owned. ya. Itu masih termasuk differential walaupun kayaknya emang semua orang nargetin Eze nih buat minggu ini dan bisa Karena jadi orang-orang di UK belum bangun, bro. By the time kita lagi rekaman. Nanti mendekati deadline, mereka zurut gitu kan. ya kayaknya bisa jadi sampai 15% sih maybe. Most likely. Karena ya well Eze fixtures yang lumayan both at home lawan West Ham sama Newcastle minggu ini. Hmm. Dan harganya juga cuma 6,1 juta doang kan. Hmm. And he's on fire juga apalagi main at home. Terus yang menurut gue super duper differential lagi satu Olise temennya Eze Ya baru uh, balik sih. yang baru balik dari cedera walaupun si Olise kan baru kalau nggak salah cuma 13 appearance doang deh this season karena injury tapi dalam 13 itu dia udah ngasih 6 gol dan 3 assist dan 6 dari 9 attacking return itu Olise bikinnya at home so ya yeah, why not 5,6 juta dan cuma 1,1% owned. Dan kalau mau tambah lagi differential ultranya Deretan Ben Dias, gue Brenton tau Diaz. banget. Iya, Ben gue tau Brenton Diaz banget tuh dari kan. Sheffield coy. Dia Ya, ya. Sheffield main eh dia double kan Sheffield. Satu at home, satu lagi MU away. Terus harganya cuma 5 juta doang dan ownership-nya cuma 0,6%. Tapi lu sebagai MU fans, safe to say lu MU diehard dong, ya kan? Iya. Mm-mm. Lu merasa MU bakal kebobolan? I mean kalau dilihat dari datanya ya, MU tuh bottom 3 woy. Bottom 3 buat shots in the box, non penalty XGA concede so far this season. I mean come on.
Well, ya walaupun ntar mainin Old Trafford si Sheffield lawan MU, tapi I don't know. Kita concede so many chances lah di EPL sekarang. Tuh si Hmm. siapa namanya? Onana udah babak belur kali itu tangannya. Kalau buka glove-nya kayaknya size-nya sama kayak glove-nya tuh. Nepis mulu, woy, di shot mulu anjir. Wakasi masih in real life ya. Aduh, parah sih. Ya jadi sebenarnya not a bad call for just like a 1 week punt buat yang free hitter apalagi. Karena again Sheffield lawannya MU away, terus yang game pertamanya Burnley at home. Burnley Hmm. juga bottom 5 buat yang tadi yang gue bilang kategorinya kayak shot in the box sama non penalty XGA. Terus juga MU nomor 20 woi, 20 out of 20 is the worst in the league for expected clean sheets since game week 13. So Ya. again, nggak mau ngata-ngatain tapi ya hati-hati aja buat yang punya defense-nya MU kayak lo punya Dalot. Gue mainin, sumpah gue mainin. Lo akan mainin minggu ini. Mainin. Ya, good luck deh kalau bisa. Ya, gitulah. Brandon Diaz udah 4 gol 1 assist dalam 8 appearance. So Ya, dan habis itu blank minggu ini. ya biasanya sih gitu ya kalau yang gue shout out sih biasanya akan blank sih. Gitu. Udah sih itu gue differentialnya Lu itu. consider ini gak Zabarninya Bournemouth? Kalau buat gue personally enggak karena gue udah ada Neto di goal. Gue nggak mau Asih. double up defense. Tapi kalau belum ada yang punya double up defense Bournemouth, tapi I don't know, agak mikir-mikir sih karena again lawannya Bournemouth double up, walaupun double up tapi semua main away. Terus first game Villa yang akan lawan Watkins dan lawan Wolves maybe karena Kunya cedera kan, tapi mereka juga masih ada Huang, masih ada Sarabia, masih ada lah attackingnya. I don't know. Gue pun agak was-was sih sebenarnya masukin punya Neto gue mainin di ini game week ini. Kalau tadi lu mention Sarabia. Jadi Sarabia cuman buat free hitters atau going forward boleh nih? Karena lumayan kan performanya Sarabia. Iya, I don't know. I think Sarabia just for a 1 week punt doang sih, menurut gue ya. Karena by the time Kunha udah balik, ntar dia pasti mundur ke midfield lagi areanya. Dan sekarang udah ada Huang juga kan, yang udah get back into mid, udah dapat menitnya lagi lah setelah cedera juga. Oke. Oke, next kayaknya kita udah hampir mau habis waktunya. Kalau gitu kita ini aja Mike buat free hit draft walaupun kita nggak punya free hit chip lagi. Oke. Gimana kalau kita bikin free hit draft yang menurut lo menarik nih buat kita kasih? Kalau dari lo gimana nih? Lo dulu deh dari formation dan kapten. Siapa aja? Formation. I think 3-5-2 tuh pakemnya ya untuk free hit. Those free hitters. Ya kan? Hmm. Udah gitu untuk kiper itu banyak pilihannya sebenarnya. Itu ada siapa tuh namanya? Raya, Henderson, Pickford. Menurut gue itu banyak sangat menjanjikan lah itu semua. Tapi kan again yang tadi kita udah sempat bahas ya, Arsenal lu mau mainnya double defense-nya gimana nih gitu. Ya. Atau lu mau double attack. Jadi lu atur sendiri gimana. Tapi kalau lu tanya gue akan pilih kipernya itu Pickford. Habis itu backnya itu gue akan Gabriel, Robo, satu lagi close call antara Van Dijk atau Munoz. Oke. Oke, tengahnya gue bakal ada Salah, Eze,
Diaz, Saka, sama Havertz. Hmm. Depannya Solanke, Mateta. That's me ya. Oke. Menarik. Ya, I assume yours juga nggak bakal jauh beda sih. Iya sih, gue nggak tahu ya. Gue kiper sama, gue Pickford. Terus gue go all in, triple up Arsenal, Liverpool, dan Crystal Palace. Jadi di back gue Anjing, berarti lu kayaknya cuma punya gue tau banget. Habis itu di other one pasti ini Solanke ya. iya Solanke yo di depan. Jadi backnya gue milihnya double defense Arsenal karena again yang tadi kita bilang best defense in the league so far. Jadi gue ada Gabriel sama Saliba. Terus kayaknya gue taro Liverpool defense. Tapi gue masukinnya TA. Oke. Dan di midfield Saka, Salah, Luis Diaz, dan double midfieldnya Palace, Eze Olise, dan depannya Mateta Solanke. Gitu sih. That would be my free hit draft kalau gue punya free hit. Tapi karena nggak punya, ya udahlah. I'll go with what I have. Semua orang kayak gitu deh sekarang. Iya kan. Ya udahlah langsung aja seperti biasa kasih tahu transfer formation dan captain picks kita masing-masing, Mike. Gue Sure. duluan kali ya. Sorry, last. Apa? Lu lebih pilih bench boost sekarang apa 37? Oh Karena iya. sebetulnya honestly speaking kedua double game week juga eh, ya sama nggak begitu, maksudnya kadang wah gila ini best double game week nih, nggak juga, sulit juga semuanya. Dan yang double nggak ada yang di double 34 sekarang dan 37 tuh semua timnya beda tuh Exactly. masalahnya. Heeh. Eh bench boost. Oke, kalau bench boost ini sebenarnya menurut gue tergantung komposisi tim dan chips lo lagi. Lo masih ada sisa Mhm. apa? Mhm. Kalau gue personally, gue cuma ada tinggal sisa bench boost nih, ya kan? Awalnya, nggak awalnya sih, sebenarnya dari awal gue udah nge-nargetin buat bench boost di 37. Hmm. Eh dan sepertinya gue akan stay di 37 karena tim gue Walaupun lu sempat bilang ke gue lu consider ya. gue waktu itu karena gue denger dari podcast lain atau content creator yang lain lah, ada juga yang mikir buat bench boost di 34. Ya, Tapi fair point. setelah gue lihat-lihat tim gue eh nggak make sense menurut gue buat bench boost di 34 karena bench gue kiper Flecken yang lawan Luton away. Oke lah, itu Hmm. gak apa. Terus di bench gue yang pertama Palmer, terus habis itu ada Gusto, sama ada Lamptey. Chelsea lawan Arsenal. Berarti dan mainnya away pula. Kayaknya ya kayak tadi lo bilang Palmer bisa aja nih di jinakin sama Saliba, Gabriel dan defense-nya Arsenal. Hmm. Gusto apalagi kita tahu Chelsea main away melempem lah defense-nya. Terus nomor 3 Lamptey lagi flag merah, lawannya City lagi. Jadi Ya. kayaknya walaupun gue mau bikin transfer pun kayaknya nggak. Terlalu banyak effortnya ya. Iya sih. Jadi kayaknya mendingan I will take another few weeks buat nge-rotate dan tweak squadnya supaya ntar di 37 bisa optimal sih bench boost. Kalau lu Fair point. gimana? Sebetulnya sama aja gue mau bench boost di 34 sama 37 ini. Karena 37 kayaknya agak ya udah lu cuma punya orang yang main lebih banyak gitu loh. Tapi apakah itu kayak wah ini double game week-nya gila banget nih semua? Enggak juga. Hmm, Kayak tadi kita sudah sempat bahas kan, MU aja agak-agak berat menurut lo. ya. Cuman dikit doang tim-tim yang se-appetizing itu gitu. Jadi untuk bench boost pun menurut gua apakah 15 pemain itu bakal optimal banget? I don't think so. Paling cuma half of it sih.
Hmm. I think bench boost cuman karena semua orang bench boost dan ya udah itu doang, nggak ada lagi gitu. Dan gue udah keburu ngerencanain 3-4 untuk bench boost sebelum gue tahu ya jadwal 363 jadwal double game week kayak begini. Hmm. Jadi lo, Mungkin kalau kita udah tahu jauh-jauh hari, gue mungkin lebih mau bench boost sekarang kali. ya sama same. Karena juga ya ini lebih banyak sih timnya yang double. Ya Hmm. walaupun again cuma ya sekarang 7 ntar 3 pas game week 37 cuma 6 tim yang double. Hmm. Well. Oh, satu lagi, sorry. Gue lupa. Kan 34 mix ya. Ada yang blank Spurs. Yang buat non free hitters seperti kita, kalau masih ada aset Spurs, jual Buang, apa beli? buang, Apa di bench? bu, buang, sumpah, Jual nih. jual. Karena kan Don't even think about it. Mungkin 37 aja lo consider untuk take them back. tapi masalahnya 35 literally next week mereka double like Spurs. Double-nya kan juga jelek, bos. Iya sih lawan Arsenal sama City. Kan ini kita udah pernah agree ya. Maksudnya nggak selalu yang double game week tuh bisa apa ya sangat amat meyakinkan gitu. Hmm. Jadi jual nih. Jual. Oke. Okay. Ya kebetulan juga yang nomor 1 di transfer out season sih. Udah 600.000 orang lebih minggu ini dijual. Oke. Okay. Easy lah ya kalau gitu. Easy sell. Oke. Okay. Oke, oke. Ya udah, kalau gitu seperti biasa transfer formation dan captain picks kita masing-masing. Gue dulu ya. Transfer gue akan nge-roll, I think. Wow. Most likely gue akan nge-roll. Karena yang kayak tadi gue bilang, gue udah ada 9 orang yang double game week. Jadi gue di keeper ada Neto. Formationnya akan jadi 3-4-3. Di back gue ada Saliba, Gabriel, Ait Nuri. Terus di tengah gue ada Saka, Salah, Luis Diaz, dan Garnacho. Bisa-bisanya lu punya Luis Diaz. Dari minggu lalu. Terus depannya gue ada Darwin, Solanke, Haaland. Bench Berarti yang kayak 9 double game week ya? 9 double game week. Nice. Di bench yang tadi gue bilang nomor 1 Palmer, terus Gusto, terus Lamptey. Gitu. Kapten, I don't know. Kayak masih 50-50 antara Saka atau Salah, tapi most likely sekarang sih kayaknya di Salah sih. Lu ya, dari tadi ngehina Salah ya. Saka ya. Tahu-tahu juga kapten juga. Nggak, sekarang masih Salah lah. Masih di Salah, biasnya di Saka. Gitu. Tapi kayaknya mulai dari enggak sih. 36 ini. Gue akan say goodbye to one of them. Ya, gue most likely salah sih. Karena bias, oke. Okay. Noted. Kalau lo gimana? Formation transfer dan captain? Gue agak nggak yakin sih dengan tim sekarang. Tadi ya gue tuh main 4-3-3, gue punya 8 apa tuh namanya? Double. Double. Tapi sekarang kayaknya bakal cuman jadi 7 deh. Hah? Iya. Oke, gimana tuh? Seriously. Gue punya 2 free transfer. Tadi ya gue main 4-3-3. Kipernya Dubravka. Terus gue punya Nuri, Gabriel, Bradley, Dalot. Terus tengahnya Saka, Havertz, Salah. Depannya Haaland, Darwin, Solanke. On paper is a good team, right? Tiba-tiba kita terima berita Bradley out, Nuri out. Fuck. Dan I don't think I wanna spend the whole 2 transfer deh. Oke. Jadi I think udah pasti Bradley out, Robo. Nah, apakah Nuri, pertanyaannya apakah stick 4-3-3? Berarti kan gue belakangnya Nuri, Gabriel, Robo, Dalot. Sedangkan Nuri kan sekarang juga belum tentu main 2 kali kan. Nah, gue thinking of Gordon sih yang masuk. Jadi main 3-4-3. Jadi gue punya 4 single game week. Karena bench gue Palmer, Gordon, Gusto. 3 ini gue save buat nanti 37 gitu loh. Gue gak mau
I don't think Gordon ganti Eze, habis itu 37 gue balik lagi Gordon, waste of transfer lah. Ya. Karena lo agak harus butuh nggak sampai kena hit sih buat Iya, ngejar iya. rank. Jadi Kita sampai 37 itu gue tuh punya 4 transfer lah karena gue akan pakai sekarang kan. Sedangkan 37 tuh banyak yang mau dimasukin. 2 udah ya. di book buat Foden sama Isak. Gue gak tahu 2 lagi siapa. Mungkin gue bakal ambil -1 juga. Iya, bisa. Oke. Itu kaptennya salah sih. Tahu salah apa bener jadinya. Alright. 3-4-3 ya berarti. 3-4-3. Ya udah. Okay. I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi, kalau deadline Game Week 34 itu ada di hari ini, hari Sabtu, 20 April jam 7.30 malam WIB. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube FPL Bias, dan kita juga ada di TikTok, X, dan Threads, so make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas Game Week 35. Okay, Mike, thank you for your time. Good luck guys. Yes, and we will see you next week. Bye.